Bapak Ibu dosen yang terhormat, saya akan memperkenalkan diri saya, Sigus Mawati Hulu SPD, jurusan bimbingan konseling. Tempat uni kerja saya SMP Negeri 5 Mainamole, Kecamatan Mainamole, Kabupaten Nia Selatan. Saya juga peserta Rateker PPG 2022 jurusan bimbingan konseling di Universitas Sanata Dharma dengan nomor peserta 201900707957. Dengan kesempatan kali ini saya juga akan membuat video dengan berikut, yaitu layanan konseling individual dengan topik suka menyendiri, tidak mau bergaul dengan sesama. Semoga video ini bermanfaat. Mari kita saksikan video selanjutnya. Terima kasih, salam sejahtera. Baik, masuk. Baik, kalau boleh tahu nama kamu siapa? Kalau boleh tahu, apa kira-kira yang ingin kamu ceritakan sama ibu? Sebelumnya terima kasih Bu, masalah yang ingin saya bicarakan pada Ibu. Baik Mas, silakan ceritakan apa yang keluhanmu. Dengan senang hati saya bisa mendengarkannya dengan mencoba memberikan solusi yang terbaik buat kamu. Bu, saya merasakan saya suka menyendiri. Kadang-kadang juga saya tidak mau bergaul sama orang lain. Saya merasa kalau saya pengen diam saja terus tanpa mau diganggu oleh orang lain. Oh, sebelum kita memulai pelajaran kita, perlu Ibu sampaikan bahwa melatar belakangi Anda bisa mengalami hal tersebut sehingga Anda suka menyendiri dan tidak mau bergaul dengan orang lain atau teman sebayamu. Awalnya saya waktu kecil, ayah saya dan ibu saya suka bertengkar di rumah, marah-marah lah, minta apalah, yang penting sehingga di rumah ayah saya sering marah-marah kepada ibu saya, kemudian ayah saya pergi meninggalkan kami. Ibu saya, sehingga kejadian tersebut membuat saya suka menyendiri, terus tidak mau berkomunikasi sama orang lain sampai saat ini. Kalau boleh tanya, bagaimana komunikasi Anda sesudah saudaramu atau keluargamu di rumahmu? Apakah kamu tidak mau berkomunikasi dengan mereka? Contohnya sama ayahmu, sama adikmu, sama kakakmu. Kalau sama saudara atau keluarga di rumah saya juga tidak mau, Bu. Sama siapapun itu saya tidak mau berkomunikasi dengan mereka. Saya ikut sedih mendengarkan masalah Anda, dan saya ingin kamu menjadi pribadi yang kuat dan penuh semangat dalam menjalankan aktivitas Anda. Dan saya mau mengasih saran supaya Anda mencoba untuk bergaul dengan orang lain dan perlu psikodinamik berkomunikasi kepada mereka. Contohnya hal kecil pada saudaramu atau keluarga di rumahmu, di lingkunganmu di sekolah, dan di lingkungan kamu di mana berada. Saya yakin dan percaya kalau Anda mau mencoba melakukannya
kepada orang lain, pasti kamu akan bisa bergaul dengan mereka, beradaptasi dengan baik. Terima kasih Bu, sarannya yang begitu luar biasa bisa membuka pikiran saya untuk mencoba melakukannya. Saya janji akan bergaul kepada orang dimanapun saya berada. Sama-sama, silakan Anda dulu mencoba melakukannya. Dan nanti sampai ke rumah, coba berkomunikasi dengan mereka dan seterusnya di lingkungan di mana kamu berada, terutama di lingkungan sekolahmu ya. Baik Bu, saya akan melakukannya nanti sesampai saya di rumah. Dewasa. Dan baru berakhir setelah dia meninggal, hal-hal diserap meliputi sikap dan nilai. Rasa suka dan tidak suka, rasa senang dan sedih, keinginan dan tujuan hidup, cara bereaksi terhadap lingkungan, dan pemahaman mengenai segala sesuatu. Semua itu diperolehnya melalui proses yang disebut sosialisasi. Dalam proses ini, seseorang juga mengalami internalisasi. Contohnya, mendarah daging nilai dan norma sosial tempat dia hidup sehingga terbentuk kepribadiannya. Itu cara atau norma-norma orang yang bersosialisasi. Jadi nilai-nilai normal ini sosial yang berlaku di dalam masyarakat sangat perlu dipelajari, terutama kita sendiri. Oleh setiap orang, semua itu diperlukan untuk mendewasakan diri di setiap individu dan membentuk kepribadiannya dengan berbekal kedewasaan pribadi. Itulah nantinya seseorang akan kecakapan dan sikap yang diperlukan untuk mendapat memainkan peran sosial di masyarakat. Jadi ada beberapa pendapat mengenai orang atau pengertian sosialisasi itu menurut para ahli yang berasal dari Indonesia ataupun beragam. Contohnya beragam itu profesor udah memahami yang namanya sosialisasi sebagai seluruh proses seorang individu sejak masa kanak-kanak sampai dewasa. Jadi untuk menjelaskan bahwa sosialisasi itu adalah pola-pola atau mengenai aksi sosial aspek yang tingkah laku yang ditanam oleh kepada orang individual. Keterampilan-keterampilan contohnya termasuk ilmu pengetahuan, motif-motif dan sikap-sikap guna untuk menampilkan perannya yang sekarang atau yang tengah diantisipasikan. Contohnya dinantikan. Jadi untuk dinantikan ini contohnya berkelanjutan sepanjang kehidupan manusia yang normal. Sejauh peran-peranan baru masih harus sendiri. Jadi juga kita bisa mengatakan bahwa sosialisasi itu merupakan segenap proses yang menuntut individu kebiasaan buruk serta sesuai dengan standar dan kelompok. Jadi sosialisasi juga adalah suatu proses seorang anak menyesuaikan dirinya dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan keluarganya dan dimanapun dia berada. Contohnya, kalau ada norma-norma di lingkungan setempatnya, ya tentu kita menghargai dan melakukan karena di situ kita numpang contohnya. Begitu. Ada norma-norma yang ditunjukkan setiap kelompok-kelompok, apalagi setiap individu. Jadi jenis-jenis bersosialisasi itu adalah contohnya sosial primer, sosial sekunder, apalagi itu ya, definisi interaksi sosial. Jadi definisi interaksi sosial itu contohnya kita bersosial secara harfiah atau interaksi berarti tindakan aktif yang berbalas antara individu atau antar kelompok. Contohnya tindakan saling mempengaruhi
seringkali dinyatakan dalam bentuk simbol-simbol atau konsep-konsep interaksi sosial dapat juga diartikan. Dan bentuk-bentuk interaksi sosial itu contohnya interaksi kamu antara temanmu, interaksi sosial antara individu dan kelompok. Jadi interaksi sosial antara kelompok itu mewujudkan, dan interaksi sosial dalam membentuk suatu kelompok merupakan interaksi antara kelompok. Contohnya yaitu ada perang dingin dan ada pertentangan antara dua blok atau dua kelompok. Jadi dalam bersosialisasi itu perlu ada komunikasi. Contohnya, komunikasi itu merupakan sebagai bentuk berhubungan antara aku dengan kamu, antara individu dengan kelompok. Maka terbentuk yang namanya bergaul. Contoh tadi, apa tadi tema kita? Menyendiri. Dengan kita berkomunikasi, maka terbentuk yang namanya bergaul. Kalau kita diam menyendiri di kelas, pasti kita tidak tahu informasi, tidak tahu kita sikap teman kita, karena kita diam diri. Habis belajar duduk manis, kalau istirahat duduk manis, tidak mau bergaul. Berarti tidak ada komunikasi kepada orang lain, terutama kepada guru. Jadi satu-satu komunikasi. Yang namanya komunikasi ini semua jalan apa yang kita kerjakan. Seperti zaman sekarang udah ada HP, kita chat melalui WA, Instagram, Facebook. Itu cara komunikasi walaupun kita tidak langsung. Jadi tindakan sosialisasi sosial itu adalah tindakan merupakan sebuah aksi tindakan yang mempengaruhi orang atau individual atau kelompok setempat yang tetap mempertimbangkan keadaan berikut. Contohnya, kita tahu contohnya di kelompok itu ada masalah. Dengan kita tidak tahu, maka kita diam diri. Jadi maka kita diajak untuk berkomunikasi. Dengan kita berkomunikasi, kita tahu apa masalahnya. Sebenarnya ada temanmu, dia nggak mau bergaul. Kenapa kamu diam-diam aja dari tadi? Apa masalahmu? Kan bisa, kan ada ibu di kantor itu. Mengerti? Mengerti. Oke. Mau be. Jadi ada gambar sama ibu. Saya bisa tunjukkan sama kamu. Di sana ada gambar itu menunjukkan lagi menyendiri. Kena uji jawab lah. Oh iya. Iya. Oh, kena coba perhatikan gambar ini. Menurut kamu gambar pertama ini sedang apa dia? Iya. Beh. Oke. Mau Beh. Semana mata segambar kedua. Jadi ada gambar. Sarah. Apa menurut ada gambar 1 dan gambar 2 itu? Kalau menurut saya, Bu, di gambar 1 itu sedang bergaul dengan teman-temannya atau menjalani komunikasi. Gambar yang kedua itu sedang menyendiri, sedih sendiri, dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Gambar ketiga ini? Gambar ketiga? Mereka sedang berinteraksi atau mau mencoba berkomunikasi dengan orang itu. Gambar keempat? Kalau itu kelompok. Mereka kira-kira lagi ngapain itu? Mereka lagi membicarakan apa kira-kira? Membicarakan tentang, contoh ada pengumuman, itu kan per kelompok. iya. Nah, jadi dari setiap gambar itu beda-beda kan? Iya. Yang paling menunjukkan di sana yang gambar 3 itu apa dia? Kenapa begitu dia di gambar ketiga itu? Sedang menyendiri, tidak ada yang berkenan dengannya, hanya mau sendiri saja, sedih sendiri, dan tidak mau bicara dengan orang lain. Baik, terima kasih. Jadi ada tugas yang Ibu berikan kepada kamu, tolong dikerjakan. Ini. Tugasmu itu adalah
nama-nama teman atau orang yang kamu jumpai. Contohnya yang kamu jumpai bisa juga di sekolah atau teman selingkuhanmu bisa. Nah, kedua, nama aktivitas yang dilakukan bersama teman atau orang yang kamu jumpai. Contohnya kamu dari sekolah tadi, tentu ada yang kamu lakukan di sana tadi, aktivitas kamu kepada teman-teman kamu atau yang kamu jumpai di jalan tadi. Nah, coba diceritakan dari tulisnya. Terus satu lagi nanti ya, apa perubahan yang terjadi pada diri kamu, pada diri saya, contohnya kamu, apa yang perubahannya setelah kamu sudah konsultasi sama ibu. Nah, jadi apa perubahannya kepada kamu? Jadi tolong tulis ya. Jadi ada kontra untuk kamu, contohnya membuat pernyataan bahwa kamu itu benar-benar setuju yang kamu lakukan ini dengan saya. Nah, jadi usaha yang kamu jumpai dengan ibu tentu ada nanti hasilnya. Jadi kita membuat kontrak. Jadi nanti kita jumpa contohnya besok atau minggu depan. Berikan sama ibu ini ya, berikan tanggal dan tahun. Ini sebagai menyatakan bahwa kamu sudah bisa berubah. Jadi pesan moral kepada kamu, bersikap mandiri dan bersikap berpikir positif. Nah, jadi itu utama yang ibu sampaikan kepada kamu, pesan yang paling penting setelah kita sudah melakukan interaksi tentang menyendiri tadi, tidak mau bergaul. Jadi pesan moral dari ibu adalah sikap mandiri dan berpikir positif. Apabila ada hal lain yang merasa Anda takut untuk bergaul dengan orang lain, silakan Anda bicarakan sama saya. Boleh melalui komunikasi nanti. Baiklah, karena ini sudah jam istirahat, pertukaran les, atau mungkin masih ada yang mau didiskusikan sama ibu. Kalau ada yang menceritakan lagi nanti, boleh temui saya nanti. Dan saya, apakah Anda sudah melakukannya atau apa yang kamu rasakan setelah kita sudah bertemu, dan bisa kamu rasakan apa yang ibu sampaikan hari ini? Sudah cukup, terima kasih. Kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Silakan berdoa. Makasih ya.